Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi pada hari ini. Kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya, supaya kalian paham. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar sila-sila Pancasila beserta lambangnya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, lambang Pancasila yang ke-1 adalah bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, Pancasila ini menjadi dasar negaranya Indonesia, menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, dari sila-sila Pancasila tersebut, kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat. Yang pertama, nilai dari sila ke-1. Sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung berarti kita sebagai manusia harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua, yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai dari sila yang ketiga, menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, di sini kan persatuan Indonesia. Kemudian kita juga harus menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan supaya negara kita ini bisa hidup dalam damai. Yang keempat, nilai dari sila yang keempat, yaitu mengutamakan musyawarah. Jadi, jika ada permasalahan, dibicarakan dulu baik-baik secara musyawarah. Yang kelima adalah menghormati hak dan kerja keras orang lain. Sila kelima kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghormati kerja keras orang lain, kemudian kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, kalau tadi nilai-nilainya, maka coba kita lihat contoh penerapan nilai-nilai dari sila ke-1. Nah, ini contohnya ya, penerapan dari nilai-nilai sila ke-1. Beribadah sesuai agamanya masing-masing dan saling menghormati antara satu sama lain. Nah, penerapan dari sila yang kedua. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita, jika ada tetangga kita yang terkena bencana, atau jika ada tetangga yang kesusahan, jika ada orang lain yang terkena bencana, itu kita saling membantu. Itu termasuk contoh penerapan dari sila kedua. Contoh penerapan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, contohnya adalah bergotong royong antar warga. Ya, di sini Indonesia ini termasuk negara yang warganya masih mengutamakan gotong royong. Contoh penerapan sila keempat, ya, bermusyawarah. Di sini ada contoh ya, ada warga sedang bermusyawarah. Nah, ini termasuk contoh penerapan sila keempat. Dan dalam bermusyawarah ini, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh mau menang sendiri dalam musyawarah. Ya, kemudian contoh dari sila yang kelima. Nah, di sini contoh dari sila yang kelima yaitu saling menghargai orang lain dan berkeadilan satu sama lain. Jadi, jika ada seseorang yang punya penghasilan lebih, maka bisa membantu warganya yang lain. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada warga-warga yang kurang mampu supaya adil dalam bermasyarakat. Jadi, kalau kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti akan berjalan dengan aman dan sejahtera.
Nah, yang selanjutnya, coba perhatikan nih, gambar apa ya? Nah, tahu pasti ya, ini adalah gambar peta Indonesia. Ini gambar peta Indonesia. Dilihat di sini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa di sini, ada Pulau Bali, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Sulawesi, ada Maluku, dan ada Papua. Bayangkan Indonesia terbentang luas, mulai dari Sabang di ujung sini, di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Indonesia itu terbentang luas dan pasti terbayang bagaimana beragamnya orang-orang Indonesia. Kalau kita tidak menjaganya, pasti akan sangat mudah terpecah belah. Tapi karena kita selama ini mampu menjaganya, Indonesia masih tetap bisa hidup dengan rukun dan damai. Nah, ini gambar peta Indonesia. Kita perhatikan. Indonesia itu letaknya dibagi jadi dua jenis. Ada letak geografis, ada yang disebut dengan astronomis. Letak geografis itu letak wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi batasnya dengan negara apa, kemudian terletak di antara apa, itu namanya letak geografis. Nah, secara umum letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua ini yang mengapit Indonesia adalah benua Australia dan benua Asia yang mengapit Indonesia. Dan ada dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia ya. Jadi letak suatu wilayah dilihat memang dari kenyataannya di permukaan bumi. Taunya dari mana, Bu? Kan kita nggak bisa lihat permukaan bumi. Kita lihat dari petanya, ya. Kalau letak astronomis, itu letak wilayah yang dilihat posisinya dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur adalah garis bantu ya, yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menentukan titik atau lokasi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi ya peta Indonesianya. Yang mana sih garis lintang dan yang mana sih garis bujur? Lihat panahnya. Nah, panah yang ini, panah yang pertama muncul, ini namanya garis bujur. Nih, garis yang menghubungkan kutub utara sama kutub selatan. Ini makin ke atas, ini kutub utara. Ini makin ke bawah, ini kutub selatan. Nah, garis ini namanya garis bujur. Garis yang menghubungkan antara kutub utara ke kutub selatan. Atau kalau gampangnya garis yang dari atas ke bawah. Ya, kalau di peta itu garis yang dari atas ke bawah. Itu namanya garis bujur. Nih, garis bujurnya Indonesia itu adalah 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nih, ini letak geografis, letak astronomisnya Indonesia di garis bujurnya. Kemudian, sekarang satu lagi ada garis lintang. Nah, lihat yang ini garis lintang beda ya. Kalau garis bujur yang dari atas ke bawah, kalau garis bujur ini yang garisnya vertikal, yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Atau garis yang vertikal, yang lurusnya, yang dari kanan ke kiri. Ini namanya garis lintang. Garis lintang Indonesia itu dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, jadi letak astronomis Indonesia itu berada di 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah letak astronomisnya Indonesia. Dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau letak geografisnya Indonesia, itu kita lihat dari daratannya, atau dilihat dari posisi aslinya di peta, bisa dari daratan, bisa dari lautan. Nah, letak geografis kan tadi letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kita lihat kan dari peta nih.
Kita lihat dulu bagian utara, ini utaranya, ini selatan, ini barat, dan yang ini timur. Yang bagian atas itu utara, bagian bawah itu namanya selatan, yang kiri itu namanya barat, dan yang kanan itu namanya timur. Nah, kalau di peta ini seperti ini nih, ada mata angin U utara, S selatan, B barat, dan T timur. Kita lihat, di bagian utaranya Indonesia, letak geografisnya Indonesia itu di antara, ada di letak geografisnya itu, batasnya adalah Samudra Pasifik. Nih, di utara Samudra Pasifik, ada Laut Sulawesi, ada Malaysia, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Malaysianya Malaysia yang bagian timur. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu adalah Malaysia, berbatasan darat, yang di bagian utara. Sekarang kita lihat di bagian selatannya Indonesia. Di bagian selatan Indonesia, ini berbatasan dengan ada Samudra Hindia dan ada Australia serta ada Timor Leste. Sedangkan kita lihat sekarang di bagian barat nggak ada apa-apa nih, cuma ada Samudra Hindia. Ya memang batas bagian barat Indonesia hanya Samudra Hindia. Sekarang di bagian timur Indonesia, jadi tadi kan di sini utara Samudra Pasifik, terus timur Samudra Pasifik juga. Betul, di timur juga Samudra Pasifik karena Samudra Pasifik ini terbentang luas ya. Jadi di timur Indonesia batasnya itu ada Samudra Pasifik, kemudian ada Papua Nugini, nih tetangganya Indonesia yang juga berbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Papua, yaitu Papua Nugini. Jadi batasnya Indonesia di utara itu ada Samudra Pasifik, ada Malaysia, Laut Sulawesi, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Di bagian selatan Indonesia, batasnya adalah Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Di bagian baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di timurnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik serta Papua Nugini. Oke. Mungkin hanya itu penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.